Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Tanpa diduga, tanpa dinyana-nyana, dan sangat mengejutkan, waktu Pak Prabowo bicara di acara Harlah ke-102 tahun Nahdlatul Ulama, dia menegaskan bakal mengganti pembantu-pembantunya yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Yang males itu mau diganti, artinya mau direshuffle. Nah, menurut Ketua Umum Gerindra itu, pemerintah hanya menuruti kepentingan bangsa buat rakyat. Sehingga yang tidak serius mbut gawe untuk rakyat mau disingkirkan. Nah, bagi Om Begawan ini rodok ngageti ini. Karena dia jarang loh atau mengeluhkan para pembantu-pembantunya di kabinetnya dia. Lalu ancaman itu dikatakan di depan jemaah NU. Itu pasti bukan hal yang main-main loh ini. Presiden ngomong mosok dolanan itu. Ini serius. Dia juga ngakui loh, wis ngasih peringatan berkali-kali pada para anak buahnya yang bandel, yang duablek, yang tidak mau patuh dan ikut pemerintah yang bersih. Bakal ditindak, bakal diganti. Nah, sepertinya Pak Prabowo sumuk gerah panas. Wis galau ini di berbagai media. Suara-suara yang ditujukan pada pemerintah itu enggak menyejukkan hatinya, marahi semelemenget. Dan sejatinya dia tidak semua masalah yang timbul itu tidak selalu bersumber langsung, enggak berkaitan dengan kebijakan dirinya sebagai presiden, enggak. Ini contohnya nih soal PSN tentang pagar laut, lalu beban utang negara, rendahnya pertumbuhan ekonomi, kan efek saja itu. Warisan dari pemerintah sebelumnya yang diperintah Jokowi 10 tahun. Ya memang waktu bicara dia tidak nyebut kisi-kisi atau kasih kode itu. Siapa yang akan digantikan? Nek suara ngompoles termasuk suara Om Begawan bisa nebak. Karepe sih yang pertama diganti ya. Jane ya wakile. Mana itu kena susah mau diganti. Karena ya kata-kata males dan dablek itu kelihatannya yang paling ditujukan ya wakilnya dan beberapa menteri yang hanya suka nongol di TV tapi kerjanya nggak ada itu ya perlu diganti. Dan kalau wakil presiden sulit dikabulkan. Nah, penyebabnya aturan tidak membuka peluang itu. Nah, dari sisi jejak 100 hari pemerintahan Prabowo memang ada menteri-menteri yang idealnya itu direshuffle. Harus diganti itu, kinerja mereka itu bukan malah meringankan, tapi membuat citra pemerintah jadi jeblok gitu. Malah terlihat kayak nggak bisa kerja. Keluh kesah atau beban yang ditanggung presiden dikonfirmasi Ketua Harian Gerindra oleh Pak Sukmi Dasko. Itu curhatnya Pak Prabowo itu. Nah, meski dia tidak tahu siapa yang dimaksud, dirinya dengan dengar ada pembantu presiden yang tidak seirama, tanpa harus konfirmasi pada presiden. Sebenarnya kita sih bisa menduga, memperkirakan atau memprediksi siapa saja yang berpeluang besar diganti sama Pak Prabowo. Dan dari banyak analisis yang sudah sering Om Begawan sampaikan, di ratusan episode itu, Om Begawan bisa narik benang merah ini. Mana saja pembantu presiden yang cara bekerjanya, cara menjalankan tugas itu merugikan pemerintah. Dablek males, sakarpe dewe itu. Nah, kelima orang menteri yang ndang dibras-bres itu ya menurut saya loh, menurut Om Begawan loh, itu boleh loh. Saya masyarakat minta mereka melayani saya, melayani kita, melayani masyarakat. Yang pertama itu Pak Bahlil itu, yang baru saja merepotkan masyarakat seluruh Indonesia gara-gara gas melon. Yang kedua Pak Pige. Kerjanya apa itu Han sampai sekarang? Nggak ada itu. Malah anggaran itu dibengak-bengok gitu. Lalu Budiari, permasalahan yang tak pernah selesai. Mantan Menteri Kominfo yang sekarang diganti Mbak
Mutia Hafid itu. Sekarang jadi Menteri Koperasi, apa yang dilakukan? Apa kemajuan dari koperasi Indonesia yang diinisiasi oleh Bung Hatta ini? Nggak ada. Lalu ada Pak Yandri dan Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan yang akan babat 20 juta hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Itu nggak bisa kerja. Ini menurut Obegawan. Tapi ya jangan disimpulkan. Selain 5 ini yang lainnya bagus ya jangan. Yo masih banyak yang orang genah. 5 menteri ini menurut Om Begawan versi yang lumayan genting untuk segera diganti. Biar progres pemerintah tidak terganggu. Anda pengen ada perubahan, ya minimal pemerintah tidak kena sorotan. Nah, 5 menteri itu yang memenuhi kriteria untuk dicopot di reshuffle. Ini usulan dari rakyat ini termasuk Om Begawan. Soalnya sejak awal bekerja, pejabat nomor 1 di kementerian itu gak jelas tuh apa kerjaannya. Atau kebijakan mana yang menguntungkan rakyat. Nggak ada tuh 5 menteri itu. Justru mereka seolah-olah bekerja tanpa pegangan. Mau waton ceblang cebu, seolah omongannya mereka tidak ada efeknya. Pengen jadi pahlawan, pengen jadi yang paling bisa bekerja, ternyata belum. Kita nggak paham nih. Sebelum para menteri bekerja kan sudah ada retreat itu. Atau menjalani semacam diklat. Terus melewati tahap-tahapan, kok bisa mereka tetap tak bekerja dengan positif? Gugu karpe dewe. Malah apa yang disampaikan para menteri itu jadi sumber masalah baru bagi masyarakat. Lalu menjadi pembantu Presiden Prabowo itu lebih enak loh daripada presiden sebelumnya. Kalau Jokowi kan kinerjanya lumayan teliti tuh, mengkonfirmasi hasil pekerjaan sama rakyat. Lah nek Pak Prabowo jangankan konfirmasi, rapat kabinet saja jarang kok. Ya saya lihat loh. Kita juga nggak melihat deh arahan atau fokus kepala negara di tahun pertama di soal apa, itu belum. Bila benar dikaitkan atau buku panduan menteri itu ada asta cita, hanya tidak semua menteri punya kemampuan yang memadai buat memahami maupun menerjemahkan asta cita itu. Nah sejak para menteri menjabat, siapa sih yang sempat nyebut atau menyinggung perkara visi presiden yang masuk dalam asta cita? Kayaknya belum pernah dengar tuh. Itu menterinya yang nggak paham atau asatitanya yang nggak jelas. Ya kalau masalah itu bukan urusannya Om Begawan. Om Begawan kan hanya mengamati atau memberikan penyampaian kepada masyarakat aja supaya masyarakat paham. Nah sekarang kita coba kuliti, kita bedah itu. Mengapa 5 nama tadi yang paling layak untuk di-reshuffle, yang segera dicopot itu. Yang pertama dan mesti segera diganti. Ini jelas Ketua Umum Golkar. Pak Bahlil Lahadalia. Ada banyak hal yang bisa kita kritisi, kita sorot. Kita mintakan pertanggungjawaban. Cuma kan kita nggak bisa meminta itu. Alasan paling baru ya kisruh tabung gas kemarin. Kita malah terkesan dikerjain. Rakyat dibuat menderita beberapa hari. Meskipun beberapa hari sudah ada korban. Dia bisa disebut nipu rakyat. Katanya penjualan tabung gas 3 kilo itu tidak boleh dijual sama pengecer. Mesti dijual sama pangkalan. Ini Bahlil bilang sebagai kebijakan presiden. Padahal Pak Prabowo nggak tahu. Ini penipuan. Penipuan publik itu. Kebohongan publik ini. Nah kebijakan yang tidak nalar. Serba gerusa-gerusu, ora dipikir. Pokoknya melaku sik mikirnya keri. Yang makin parahnya Pak Bahlil mengklaim kebijakan itu sebagai perintah presiden. Padahal menurut keterangan Pak Supmi, nggak pernah tuh presiden memerintah kayak gitu. Rakyat banyak bertanya-tanya. Dia Menteri SDM loh. Namun waktu ketemu wartawan, minim banget tuh menyampaikan kebijakan-kebijakan kementeriannya. Nah, meski menduduki jabatan Ketua Umum Golkar, tidak berarti jaminan tidak bisa digeser. Bisa. Sebagai pembantu presiden. Presiden punya hak prerogatif kok. Oh, masa iya Presiden Prabowo nggak berani ganti Bahlil? Mestinya sebagai kepala negara, kalau mau ganti menteri, nggak usah pakai diumum-umumkan segala. Mau ganti ya ganti aja gitu loh. Om Begawan sih mudeng, paham. Ketidakberanian atau belum digantinya Pak Bahlil mungkin berkaitan dengan peta politik yang belum sehat. Masih kisruh sana kemari. Sudah dibantah. Bahlil itu punya backing yang lumayan kuat. Digaransi dia. Jadi kepanjangan tangan lah. Untuk iso nabok jilih tangan. Lah dari presiden sebelumnya. Lah beberapa langkah presiden akan terganggu bila Menteri SDM tetap menggenggam jabatannya. Ya ini buah si malakama namanya.
makan bapak mati tidak dimakan ibunya, shock. Nah, siapa menteri kedua yang juga butuh diresapel? Siapa lagi kalau bukan Natalius Pigai, menteri HAM. Menteri HAM waktu ada pagar rakyat, ada parad nembaki rakyat, ada demo-demo tentang pelanggaran HAM masa lalu. Meneng wae, diem aja itu. Nah, suka membangga-banggakan diri. Belum lama viral mobil dinas RI 24 dengan angka 15 kecil, nerobos jalur busway di Jakarta. Menteri HAM ini kok membisu dalam banyak pelanggaran serta kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat. Pripun niku Pak Prabowo? Kasus Rempang, lalu ada perumahan berstatus SHM bisa digusur itu, konflik masyarakat ada di IKN, dan masih banyak lagi tuh. Itu pekerjaan Menteri HAM itu. Orang iso nyambut gawe, daplek keset, ganti aja. Enggak apa-apa kan gitu. Dan ini jadi menteri buat gagah-gagahan. Hanya kesombongan, tapi buat kerja. Nek bicara nutut anggaran, wah lamis. Pintere ra umum suaranya banter. Minta dana buat kementerian sampai 20 triliun. Gue ngapa itu? Ambau untuk bayar tukinya dosen yang 81.000 itu malah beres. Lah emang APBN duitnya bayar, Pak. Nah ternyata meski bekas komisioner Komnas HAM, namun membumikan konsep HAM saja tidak becus, tidak bisa dilakukan. Di kasus pagar laut, perusakan hutan, penggusuran, itu banyak kebijakan negara yang mesti dievaluasi. Dan itu hubungannya dengan HAM. Kok Pak Pigai belas tidak pernah bicara perkara ini. Nah ini sudah Pak Pigai. Menteri berikutnya itu, atau menteri ketiga yang mesti digeser. Ya Budi Ari, menteri koperasi. Tapi sejak dilantik gak dengar dia bicara sesuatu yang baru. Atau punya inovasi di perkara kooperasian. Kita semua paham. Ya orang gak punya kapasitas disuruh jadi menteri. Hasilnya ya ruwet budet. Dulu di pasar ngurus Kominfo, anak buahnya malah kesangkut judol. Dan sekarang judol masih merajalela. Itu dia bekas wartawan. Tidak asing sebenarnya sama urusan informasi. Namun kan tidak ada terobosan yang baik waktu itu. Bukan hanya masalah judul, PDN atau Pusat Data Nasional saya bisa bobol. Berarti kan nggak bisa kerja itu menteri. Ya udah ganti aja lah. Kelamaan itu. Nah urutan keempat menteri yang kudu dilengsarkan ini. Menteri Desa, Pak Yasdri Susanto. Isu tentang desa itu krusial, penting loh. Dan jadi tulang ujung tombak di urusan sama warga loh. Lo nyatanya belum lama menjabat, kop pribadi dipakai untuk untuk pernikahan, kok kementerian. Ini kejadian fatal dan serius pelanggarannya. Lo aneh juga Pak Prabowo nggak bersikap tegas pada dia. Itu di November lalu loh itu. Waktu ada pilkada serentak itu. Pak Yatri ini juga bisa dinilai gagal menjauhkan kepala desa dan perangkatnya dari proses mendukung calon kepala daerah. Ikut-ikutan cawe-cawe dalam pilkada yang harusnya independen. Sementara regulasi jelas. Sayangnya Pak Yatri ini ya gandeng dari politisi ya gak berani memagari agar para kepala desa bebas jangkauan politik. Nah selain itu, upaya membenahi pemerintahan desa tidak pernah kita dengar sama sekali. Padahal negara kucurkan anggaran ke desa ura umum itu. Gede banget mulai dari 1 miliar hingga 3,5 miliar. Ya memang tergantung status sama kondisi desa masing-masing. Makin luas makin gede. Yang terakhir, yang kudu direshuffle ya Sekjen PSI Raja Julianto ini. Apa yang membuat lembaga mengusulkan anak muda itu masuk gerbong reshuffle? Rencananya buat alih fungsi 20 juta hektar hutan itu pelanggaran serius itu. Yang diperuntukkan buat kebutuhan energi dan pangan ini. Jelas membahayakan bangsa ini. Bukan bangsa ini tapi dunia ini akan berbahaya dengan dibabatnya hutan. Paru-paru dunia bisa rusak oleh kelakuan menteri kehutanan ini. Nah kalimat itu atau rencana tersebut wujud betapa Mas Menteri tidak mudeng perkara perubahan iklim. Isu lingkungan, pelestarian alam. Dia tidak juga sadar alih fungsi 20 juta hektar hutan itu bakal merusak flora, fauna, iklim dan sebagainya. Ini Raja Juli Blas nggak punya empati terhadap masyarakat, bahkan terhadap lingkungan dan sebagainya. Abai pada keragaman hayat Indonesia. Apa dia pikir menteri itu tugasnya nyari duit buat negara? Oh, bukan begitu. Bukan buat parpolmu.
Lalu PSI butuh dana ya nyadong sama bosnya yang sudah kaya raya, yang sudah berbulan-bulan tidak kelihatan belas, mendelikkan diri lah. Lah dosa lain, ya waktu jadi wakil menteri ATR BPN itu periode presiden sebelumnya, kan muncul laut di Pagari. Lah kok dia gak ubah sama sekali, tidak merasa bersalah. Belum setahun menjabat loh, idenya sudah mau merusak 20 juta hektar hutan. Gimana kalau jabatannya bertahan 5 tahun? Oh, negara itu ambiar. No. Hutan itu babatin teh. Ya sementara 5 itu aja lah. Orang pembantu presiden yang Bangkawan usulkan. Entah apapun yang diomongkan orang, apa pangkatnya Bangkawan berani mengusulkan 5 menteri untuk diganti. Ya ini kami rakyat yang harus dilayani oleh pemerintah. Orang pembantu presiden yang ndang dilurut, ndang sama diturunkan. Yang dikasih kepercayaan nggak bisa kerja pada orang-orang yang punya integritas. Ganti aja kepada orang yang punya komitmen, yang punya dedikasi, yang jangan nyari menteri yang hanya pinter omon-omon, ndablek keset dan ngawur. Ntar ketularan loh. Pak Prabowo bisa ketularan menteri-menterinya itu kalau nggak segera diresapel. Wah, malah abot itu. Itu ya pesan Bangkawan. Salam Bangkawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.